Program makan siang gratis. Isu yang menjadi pembicaraan hangat belakangan ini. Apa sih tujuannya anak-anak harus diberikan makan siang gratis? Menurut tim salah satu paslon yang menjadikan makan siang gratis sebagai program kerjanya, hal ini bertujuan untuk menekan angka stunting dengan harapan meningkatkan performa akademik dan kecerdasan siswa. Hal ini sejalan dengan hasil dari salah satu situs survei internasional yang menunjukkan IQ orang Indonesia hanya menyentuh angka 92,64 dan menempati urutan ke-95 dari 115 negara. Angka ini bisa dibilang hampir di bawah rata-rata. Rata-rata IQ adalah 90-109. Terdapat banyak sekali jenis tes IQ, tapi secara garis besar, tes IQ melibatkan komponen-komponen berupa kemampuan bahasa, matematika, ingatan, kecepatan memproses informasi, logika, dan memproses informasi visual spasial. Lalu, apakah yang menjadi penyebab orang Indonesia memiliki IQ rendah? Apakah benar kurang gizi menjadi penyebabnya? Simak jawabannya melalui video berikut ini. IQ atau Intelligence Quotient adalah angka yang digunakan untuk mengukur kecerdasan relatif, yaitu kemampuan penalaran dan penyelesaian masalah seseorang. IQ dipengaruhi oleh banyak hal selain faktor keturunan. Salah satunya adalah gizi. Menurut data dari aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat per Agustus 2022, sebanyak 584.232 balita mengalami kurang gizi, 95.504 balita mengalami gizi buruk, dan berdasarkan survei gizi nasional tahun 2022, sebanyak 21,6% balita mengalami stunting. Kekurangan nutrisi kronis mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Kekurangan nutrisi seperti protein dan lemak dapat menyebabkan pembentukan selubung mielin saraf menjadi tidak maksimal, sehingga jumlahnya berkurang. Selubung mielin merupakan suatu zat pelindung yang memungkinkan impuls saraf dialirkan dengan cepat. Jumlah mielin yang berkurang juga akan membuat aliran impuls antar sel saraf otak menjadi melambat. Kekurangan vitamin B12 dan asam lemak omega 3 juga dapat berdampak buruk pada tingkat kecerdasan dan plastisitas sinaptik. Plastisitas sinaptik adalah kemampuan sel saraf untuk mengatur kekuatan koneksinya. Plastisitas sinaptik juga penting untuk pembentukan ingatan, koneksi antar sel neuron, dan perbaikan sel saraf pasca mengalami kerusakan. Gangguan perkembangan otak akibat malnutrisi mengakibatkan seseorang sulit mengingat, penurunan kemampuan intelektual atau ketidakmampuan belajar, membaca, menulis, atau matematika. Saya setuju, ternyata gizi itu dapat berpengaruh terhadap kemampuan IQ. Dikatakan juga tadi ternyata kekurangan nutrisi itu dapat memperlambat aliran impuls antar sel otak disebabkan karena kekurangan vitamin dan asam omega 3. Lanjut. Malnutrisi yang terjadi pada saat tahap perkembangan bagian otak spesifik juga menunjukkan efek yang berbeda. Jika terjadi pada tahap perkembangan korteks prefrontal dorsolateral, individu tersebut akan sulit fokus dan mengingat. Pada tahap perkembangan parietal kanan, menyebabkan penurunan fungsi visual spasial. Gangguan perkembangan korteks temporal bilateral menyebabkan penurunan kemampuan pemahaman, pembelajaran verbal, dan memori untuk materi verbal dan visual. Selain nutrisi, sistem pendidikan juga berperan penting dalam mendukung perkembangan IQ tinggi. Dalam jangka panjang, IQ seseorang dapat meningkat jika dilatih dengan baik di sekolah. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa dengan bersekolah saja, IQ seseorang bisa meningkat 1-5 angka per tahun ajaran. Sistem pendidikan yang berfokus pada masalah, seperti problem-based learning, atau yang melibatkan pelatihan problem solving, adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan skor IQ siswa. Meskipun saat ini sudah ada pergeseran paradigma, tetap disayangkan bahwa kebanyakan sistem pendidikan di Indonesia masih mengutamakan hafalan monoton tanpa konteks masalah nyata. Hal ini menyebabkan keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah siswa kurang, yang pada akhirnya menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan nilai IQ. Sekian video kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai program makan siang gratis? Videonya udah selesai, maka saya akan menyimpulkan bahwa
Gizi itu memang penting banget terhadap perkembangan otak anak, apalagi di usia kecil. Kalau gizinya kurang, anak jadi susah fokus dan kemampuan berpikir juga tidak maksimal. Maka tadi disebutkan program makan bergizi gratis itu masuk akal sebagai langkah awal supaya anak siap buat belajar. Tapi di sisi lain, gizi saja tidak cukup. IQ bisa meningkat kalau dilatih di sekolah. Kalau metode belajarnya masih berfokus terhadap hafalan, maka anak jadi kurang dilatih untuk berpikir. Maka tadi disebutkan dalam video tadi ada satu metode, yaitu problem based learning, yang dapat meningkatkan cara berpikir kritis si anak. Nah, jadi menurut saya gizi dan pendidikan itu harus seimbang. Gizi bikin otak siap dan pendidikan yang tepat bikin kemampuan anak berkembang. Maka kedua-duanya dimenahi, barulah kualitas SDM dan juga kualitas IQ di Indonesia benar-benar meningkat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.